tools yang cukup cukup bermanfaat gitu ya untuk kita memberikan koreksi maupun feedback terhadap tulisan siswa itu, yaitu dengan alat namanya atau ini seperti ini ya. Nah misalnya ada yang di highlight hitam itu, the way Wendy was able to know. Nah itu kan redundant gitu bahasanya ya. Jadi tidak perlu was able to know, tapi cukup dengan kata knew misalnya. Nah ini contoh-contoh automated corrective feedback. Jadi otomatis. Jadi dengan teknologi AI gitu ya, mungkin yang berhubungan dengan komputer di sini sudah paham bagaimana mesin itu bisa belajar sendiri gitu ya, bisa mengupgrade kemampuannya sendiri. Kesulitan membedakan bagian yang kiri dengan yang kanan gitu ya. Yang kanan itu yang betul ya. Misalnya terkait dengan kata-kata much harusnya many gitu. Ada year dengan o. Nah itu kan cukup membingungkan untuk kelas IFL gitu ya, atau konteks IFL. Oke, next. Nah, jadi dengan bantuan alat tersebut, guru bisa lebih efisien dalam bekerja, lebih efektif dalam memberikan feedback maupun umpan balik gitu ya terkait tulisan siswa. Daripada harus misalnya dengan secara manual gitu ya, satu-satu tiap kalimat dibaca kali 30 siswa per minggu, itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Nah jadi dengan menggunakan AWCM ini sedikit banyak membantu guru dalam memberikan umpan balik terhadap tulisan siswa atau feedback. Oke, next. Nah ini Grammarly. Mungkin beberapa ada sudah kenal Grammarly belum? Ada yang kenal nggak? Atau sudah menggunakan Grammarly? Nah nanti bisa dicoba ya. Bisa berbasis komputer nanti. Jadi Windows based Grammarly. Bisa juga berbasis mobile, bisa. Nah gitu ya. Jadi nanti mungkin yang suka update status gitu ya, update status di Instagram, di Facebook, Twitter dengan bahasa Inggris, bisa dengan mudah langsung mengedit atau diedit secara otomatis tulisannya oleh Grammarly. Nah gitu ya. Oke, next. Nah ini perkembangan penggunaannya ini daily active users, bisa dilihat trennya setiap tahun peningkatannya cukup dramatis ya, cukup signifikan. Dari tahun 2010, 2008, 2009 sampai sekarang 2019, 10 tahun kelipatannya hampir berapa ya? Sekarang hampir 20 juta active users dari Grammarly. Jadi luar biasa. Salah satu alat yang paling signifikan digunakan oleh user maksudnya ya, terkait dengan language correction tool. Oke. Next. Nah, jadi mungkin di sini adik-adik kan siswa juga ya, ada beberapa yang siswa kan. Jadi nanti mungkin yang suka aktif di sosial media bisa secara langsung kita menulis bahasa Inggris teks dan secara real time itu bisa langsung dikoreksi oleh Grammarly. Saya nggak bisa tunjukkan secara langsung karena ada masalah koneksi proyektor, jadi mungkin nanti saja silakan dicoba sendiri ya. Dengan Facebook, dengan Twitter, pokoknya dengan sosial media yang lain itu sudah terintegrasi, ya otomatis ya. Kemudian dengan dokumen, dengan Microsoft Word, ya, atau juga dengan email dan messages, misalnya dengan email, gitu ya, dengan email dan jenis-jenis email yang lain itu sudah terintegrasi. Jadi ketika kita menginstal Grammarly di Firefox, gitu ya, maupun di Windows, maka secara otomatis sudah terintegrasi ke media-media ini, gitu. Jadi cukup memudahkan. Berikutnya, next. Nah, fitur-fiturnya yang pertama, yang paling penting ada grammar check. Gitu ya. Seperti yang barusan kita lakukan tadi, itu kan contoh-contoh latihan basic grammar yang ada mungkin di level menengah gitu ya, secondary maupun primary, tapi secondary lah mungkin ya, level SMP SMA ataupun SMP SMK sama. Grammar check seperti yang ini. Berikutnya. Next. Nah, yang berikutnya ada plagiarism checker.
Jadi bisa juga untuk melihat, mengecek apakah tulisan kita itu memiliki kesamaan indeks dengan tulisan-tulisan lain atau tidak gitu. Nah, jadi fungsinya untuk menghindari plagiat. Next. Nah, kalau ini mungkin fitur-fitur yang lebih canggih ya. Bisa untuk melihat tone gitu. Jadi tone itu kalau dalam tulisan dengan pilihan-pilihan leksin tertentu atau kata tertentu gitu ya. Bisa kita menampilkan emosi gitu ya, seperti tulisan itu punya emosi, punya jiwa. Apakah sedang happy, sedang marah, sedang apa namanya, cemas, optimistik. Nah, itu dengan pilihan kata saja itu bisa dilihat dengan labeling. Oke ya. Yang kedua ada mobile synonym gitu ya. Untuk melihat apakah pilihan kata itu sudah tepat atau belum dengan konteks maupun audiens yang kita tuju. Gitu. Berikutnya ada Grammarly editor. Editor ini jadi seperti layaknya sebuah penyunting gitu ya, seorang penyunting itu bisa mereview semua tulisan dari awal sampai akhir, apakah misalnya tulisan ini sudah simple gitu ya, bisa dibaca